simpelnya mereka ngelihat bisnis pelabuhan menggiurkan, walaupun di dalamnya sebenarnya nggak segampang itu kan. Jadi memang apalagi dengan sekarang ada standar-standar tertentu, bahkan sekarang udah masuk di era green port ya, ada lagi sekarang smart port, digital port, tapi mereka sebutnya smart port apa segala. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Otaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan dan sudah barang tentu pengembangan pelabuhan ini menjadi penting untuk mobilitas antar wilayah maupun untuk pengiriman dari komoditas. Namun nyatanya pengelolaan pelabuhan ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya yakni adalah proses persetujuan perjanjian pengelolaan pelabuhan melalui sistem konsesi yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga terbelit-belit. Apa saja yang menjadi kendalanya? Kita akan mengulasnya bersama dengan Bapak Arianto Purboyo selaku Waketum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Pak, ini kan secara geografis Indonesia sangat diuntungkan dengan wilayah kepulauan dan tentunya terkait soal investasi pelabuhan ini juga banyak peminatnya. Namun kalau dilihat saat ini seperti apa sih Pak perkembangan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Ririn. Jadi secara geografis tadi sudah disebutkan bahwa 2/3 wilayah Indonesia termasuk 2/3 dunia kan juga itu perairan ya, jadi baik lautan maupun sungai, dan kita salah satu juga negara yang diuntungkan itu karena jumlah pulaunya 17 ribuan ya, pernah di stated kalau nggak salah 18 ribu juga. Jadi sampai sekarang sebetulnya kalau mau didetail belum terlalu detail juga pasnya 17 ribu berapa gitu ya. Nah, jadi tadi kembali lagi ke pertanyaan sejauh mana perkembangan pelabuhan, sebetulnya udah cukup bagus ya, karena era pelabuhan kita itu sudah dimulai dari tahun 60 kalau nggak salah setelah kemerdekaan, di mana waktu itu yang saat ini pengelolanya yaitu Pelindo, dulu pada saat awal itu mereka masih pakai nama BPP kalau nggak salah ya, Badan Pengusahaan Pelabuhan. Kemudian pernah berubah juga menjadi Perum ya kalau nggak salah, Perusahaan Umum Pelabuhan, dan saya lupa tepatnya berapa tahun berapa itu menjadi namanya Pelabuhan Indonesia Persero ya. Jadi berarti pelabuhan itu dari sejarah awalnya memang sudah dikelola oleh badan usaha milik negara, tapi lebih di-stated setelah Pelindo dinyatakan sebagai PT Persero. Tapi sejalan dengan itu, karena tadi Indonesia adalah negara besar, pelabuhan-pelabuhan yang non Pelindo itu juga tumbuh. Nah, artinya walaupun di masa lalu itu tepatnya sebelum Undang-Undang Pelayaran 2008 ya, Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, di situ memang mungkin masih kecampur ya antara yang di daerah, kemudian yang di pusat atau apa. Dan pelabuhannya kecil-kecil karena memang sebetulnya udah tumbuh dari dulu gitu. Nah, mulai ditertibkan setelah keluar Undang-Undang 17 nomor tahun 2008. Di situ juga dijelaskan bahwa sudah harus mulai ada pemisahan antara regulator dan operator. Jadi pada saat itu sebelum tahun 2008, Pelindo yang tadi kita sebutkan yang berawal dari BPP itu dia regulator merangkap juga sebagai operator. Ya, jadi dia juga yang bikin aturan, kemudian dia juga yang mengoperasikan pelabuhannya. Nah, semenjak itu kemudian dipisahkan. Nah, pada saat dipisahkan itu juga tidak harus Pelindo yang mengelola pelabuhan, silakan swasta atau badan usaha milik daerah yang lain boleh mengelola pelabuhan. Jadi artinya sudah mulai ada pemisahan regulator dan operator. Jadi Pelindo pun sebetulnya sudah jadi operator saat itu, sudah tidak jadi satu, cuman mungkin sekian tahun masih ada transisi. Jadi begitu undang-undang keluar 2008, 2009 keluar peraturan pemerintahnya PP 61 2009, kemudian tahun demi tahun mulai muncul Permen Hub yang lebih detail lagi. Nah, khusus konsesi itu keluar Permen Hub
nomor 15 tahun 2015. Itu yang lebih memperjelas karena di situ udah mulai detail apa syarat konsesi, kemudian berapa lama nanti masa konsesinya, itu sudah mulai detail. Sebelum kita masuk konsesi, berarti saat ini pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu ada yang dikelola oleh Pelindo, ada juga yang dikelola oleh swasta yang dan mungkin tadi BUMD ya Pak. Kalau swasta kita sebutnya adalah Badan Usaha Pelabuhan, begitu kan Pak. Nah, berbicara soal konsesi, sebenarnya seperti apa sih untuk proses pengajuan konsesi sendiri? Yang berarti ke pelabuhan konsesi ini diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Betul. Jadi diajukan kemana dan bagaimana prosesnya Pak? Jadi termasuk tadi sebenarnya Pelindo begitu keluar undang-undangnya itu dalam waktu 3 tahun mereka harus ngikutin apa yang disebut dalam aturan itu. Jadi begitu keluar 2008 di situ sudah ada dikasih jangka waktu dalam waktu 3 tahun semua harus ikut dengan aturan itu. Nah walaupun akhirnya terlambat, jadi Pelindo pun waktu itu harus melakukan perjanjian konsesi dengan pemerintah karena kalau dulunya mereka jadi satu kan walaupun bukan perhubungan laut ya, jadi bahasanya regulator yang mengatur, tapi dia sekaligus operator. Nah semenjak itu mereka hanya boleh operator, jadi aturan dan apanya itu dibikin oleh pemerintah. Pemerintah di sini adalah Kementerian Perhubungan, CQ, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena kalau perhubungan kan ada udara, ada udara, laut, ada kereta, jadi lebih ke laut ya Pak ya. Di sini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah disitulah diatur segala hal. Keluarlah Permen 15, kemudian beberapa permen lagi, bukan cuma konsesi tapi penyelenggaraannya seperti apa. Banyak aturan turunannya terus kemudian. Keluar lagi aturan untuk jadi di luar pelabuhan ada namanya terminal ya. Terminal itu bagian dari pelabuhan yang awalnya dulu dikelola oleh industri. Jadi contoh industri perkebunan, kelapa sawit ya, kemudian migas kan waktu itu banyak perusahaan-perusahaan migas yang datang ke Indonesia. Nah mereka kan juga punya standar yang tinggi sehingga nggak mungkin kalau pakai pelabuhan umum gitu ya, karena akan mahal. Jadi ada perkebunan, tambang, nikel sekarang yang lagi ramai atau apa. Nah itu muncullah permen-permen itu yang banyak saya nggak hafal tuh. Jadi eranya dimulai dari 2015. Nah sejak saat itu tumbuh nih pelabuhan-pelabuhan. Nah kembali lagi pertanyaannya, proses konsesi itu termasuk Pelindo sebenarnya harus melakukan. Tapi tadi mungkin karena ada diskrepansis, jadi waktu itu Pelindo yang terbagi jadi 4 ya waktu itu ya, Pelindo 1, 2, 3, 4 itu ya. Itu mereka melakukan konsesi walaupun mungkin sifatnya mungkin istilahnya ya sudah pokoknya dia harus ikut gitu ya, karena memang di situ disebut saat itu kalau nggak salah ada 94 pelabuhan yang kemudian menjadi di bawah pengelolaan dari Pelindo. Pelindo 1 sampai 4. Padahal sebenarnya kalau perjanjian konsesi itu dia melekat kepada tempat lokasi, jadi disebutkan. Jadi nggak bisa sebetulnya tadi 4 Pelindo itu bikin perjanjian kemudian di dalamnya ada 94, tapi kembali lagi karena memang di situ disebut di dalam permen pelabuhan yang dibangun, jadi istilahnya bahasanya pelabuhan existing. Nah jadi itu mungkin ada saya nggak terlalu tahu aturannya. Pada saat Pelindo 1, 2, 3, dan 4 melakukan tanda tangan konsesi di 2015, ikut 94 lokasi pelabuhan. Nah apa ya Pak kemudian yang menjadi kendala dari Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan konsesi ini dengan Kementerian Perhubungan? Kalau simpelnya sih kalau saya lihat memang satu, sosialisasi masalah konsesi itu juga tidak dari awal ya, jadi artinya sangat terbatas. Kemudian di dalam konsesi itu kan sebetulnya ada dibagi 2. Konsesi yang penunjukan, misalnya kalau kita ikut tender itu ada penunjukan langsung, tapi ada yang dilelang sebetulnya. Nah dari awal 2015 keluar permen itu, lelang itu sebenarnya hampir nggak pernah. Jadi pemerintah juga nggak pernah ngundang untuk ini mau ada pelabuhan, ini lokasi pelabuhan melelang itu enggak. Jadi sifatnya mereka menunjuk. Nah untuk supaya bisa ditunjuk atau badan usaha yang minat tadi karena udah dibuka tadi kan ininya, itu dia bisa mengajukan namanya pemrakarsa. Jadi badan usaha itu dia memprakarsai, saya mau mengelola pelabuhan di Sumatera, di Kalimantan, di apa. Nah itu yang tadi dia mengajukan tadi konsesi. Persyaratan untuk konsesi. Jadi bahasanya itu kalau sekarang sudah disempurnakan, mereka mengajukan satu kajian yang disebut kajian kelayakan konsesi. Nah
nanti layak apa enggaknya tempat itu ada perhitungan, karena ada syarat ya apa yang diajukan. Jadi kayak kita project apapun lah umum kan, kita ngajukan project ke bank atau apa, nah kita ajukan kan, nanti di situ ada perhitungan, bank kan akan bilang ini nggak layak gitu kan. Nah, sama pemerintah juga melakukan itu untuk melakukan proses dari konsesi nah tersebut. itu yang tadi saya bilang, sosialisasi masalah persyaratan dari konsesi ini belum sepenuhnya kemudian diinformasikan kepada badan diinformasikan, tapi dari awal tidak selengkap yang sekarang. Jadi memang ada tahapan, karena permen-permennya akhirnya sekian tahun ada perubahan, sekian tahun ada perubahan lagi, termasuk syarat-syarat ada yang dikurangi, karena yang di awal juga dulu syaratnya cukup berat. Jadi badan usaha yang ingin konsesi pelabuhan, kalau nggak salah waktu itu, dan ada permennya, minimal harus punya modal di setor ya, bukan modal dasar ya, modal di setor itu 1 triliun. Nah itu yang tadi saya bilang, hanya perusahaan besar yang bisa melakukan itu kan, punya ini 1 triliun gitu. Oke, Pak, kalau pelabuhan yang kemudian saat ini dikelola oleh PT Pelindo sendiri ada sekitar 126. Saat ini kalau kita lihat di company profile-nya mereka declare ada 126. Oke, nah kalau badan usaha pelabuhan sendiri mengelola berapa pelabuhan Pak di Indonesia ini? Jadi umumnya kita kan karena tadi dimulai dari badan usaha dulu kan, syaratnya harus punya izin badan usaha pelabuhan. Nah kemudian setelah izinnya lengkap, SDM-nya ada, punya mungkin aset walaupun masih sedikit baru mengajukan tadi kan kajian kelayakan konsesinya. Nah itu tadi mereka umumnya dimulai dari satu pelabuhan. Jadi sampai sekarang pun dari mulai 2015 dulu itu hampir majornya satu badan usaha pelabuhan tuh hanya mengelola paling banyak 2 atau 3 pelabuhan aja gitu. Oke. Dari anggota dari ABUPI sendiri, sudah semua perusahaan ini mendapatkan izin konsesi dari? Belum. Oh belum. Jadi di anggota kami sekitar 80-an. Jadi di akhir tahun kemarin kita update 83 atau 84 anggota. Itu mungkin baru separuh lah yang nggak sampai mungkin separuh. Karena di catatan kami, anggota kami yang sudah dapat izin konsesi itu 21 badan usaha pelabuhan dari 80 anggota ya kan, berarti cuman 25% ya mungkin ya. Apa Pak kemudian yang menjadi alasan belum mendapatkan konsesi? Nah jadi mungkin gini, itu umum dan udah bertahun-tahun kita juga ada ketemu dengan Pelindo, dengan Kementerian Perhubungan dalam ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Mereka juga melakukan, bahkan ABUPI ikut membantu pemerintah melakukan sosialisasi itu. Memang yang pertama yang diberatkan oleh pengusaha pelabuhan biasanya penyerahan aset mereka setelah, kan konsesi itu kan nanti setelah tadi kajiannya layak, ketemu angka umpama contoh 30 tahun diberikan masa konsesi dengan perhitungan ini kan, mereka juga harus bayar yang namanya fee konsesi itu kan, ditentukan tarifnya apa segala macam, mereka hitung aset. Tapi di akhir katakanlah 30, 40 atau 50 tahun, apa yang tadi sudah dibangun oleh si badan usaha pelabuhan ini diserahkan kepada negara. Jadi sebenarnya hampir mirip juga dengan konsesi tambang atau apa ya. Cuman mungkin tambang tadi bedanya juga ada lahan yang mungkin tadi karena landlord dimiliki oleh pemerintah. Nah di awal itu bahkan sampai sekarang konsesi yang lelang tuh saya belum cek ya berapa yang, karena pemerintah hanya baru 2 undang lelang untuk Patimban, pelabuhan umum ya, sama pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Nah yang lainnya belum pernah mengundang lelang gitu. Jadi sifatnya penugasan atau penunjukan. Nah penugasan atau penunjukan itu syaratnya ada, bukan cuman investasinya nilai investasinya ditentukan gitu. Bukan ya itu pasti, tapi maksudnya bukan cuman infrastruktur yang itu kan, termasuk lahan. Lahan itu harus lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh si badan usaha pelabuhan. Jadi bukan lahannya pemerintah. Jadi kayak pemerintah nyipin lahan, silakan bangun atau apa nanti itu kan seperti BOT umpama contohnya. Nah itu lumrah di luar negeri seperti itu. Tapi di kita kebanyakan memang tadi yang dari 22 perusahaan itu 21 perusahaan itu badan usaha pelabuhan, lahannya itu pun milik badan usaha pelabuhan. Nah itu yang mereka, pengusaha kita masih agak konservatif. Walaupun dalam perhitungannya kan sebetulnya tadi dapat konsesi 50 tahun, bahkan ada yang sampai 70 tahun.
mereka udah menikmati kan keuntungan yang wajar, artinya ya, tapi mungkin di mereka waktu saya juga masih di Badan Usaha Pelabuhan itu juga mereka simpel aja sih, konservatif. Lah, tanah ini kan nanti mau diwarisin ke negara, anak cucu lah gitu ya. Iya, maksudnya anak cucu mereka gitu ya. Saya udah bangun kan pelabuhannya, saya udah bangun, saya udah gedein dan udah running, begitu diserahkan itu kan dia udah jalan gitu kan dari awalnya. Gitu. Nah, itu satu keberatannya. Nah, yang kedua dari syarat administrasi tadi. Jadi banyak juga para pelaku usaha itu, badan-badan usaha pelabuhan itu tidak terlalu paham mengenai kajian kelayakan konsesi. Jadi mereka menganggap karena bisnisnya punya mereka, hitungannya mungkin tidak terlalu detail. Kalau bahasa itu mungkin hitungan kulaan ya, beli 1.000 jual 1.200 berarti untung 200. Bagaimana cara mengauditnya ya? Itu yang kelihatannya banyak juga. Jadi artinya di samping dari pemerintah ada kelemahan tadi, tidak detail ya. Terus kan ada jangka waktu tata kelola pengajuan konsesi, itu baru PMPM terakhir itu disebutkan tata kelola waktunya berapa, sehingga di awal-awal teman-teman sekitar ada 10 badan usaha pelabuhan yang di awal-awal dari 2015, 16 sampai sekarang itu rata-rata masa mereka melakukan proses masa konsesi itu 3 sampai 4 tahun. Ada yang sampai 5 tahun baru berhasil. Bahkan ada sekarang juga yang salah satu anggota kita yang sudah 7 tahun belum juga mendapatkan tapi gitu karena ya, masalah tanah. Pak, dari jangka waktu yang kemudian tadi disebutkan ada 4, 5 bahkan 5 untuk mendapatkan konsesi tersebut, kemudian menghambat dari proses kegiatan di pelabuhan sendiri nggak sih Pak? Rata-rata kan kalau mereka yang mengajukan konsesi sebagai pemrakarsa, dia belum berbisnis di situ, artinya dia mungkin punya entitas bisnis yang lain, dia mau pengembangan gitu. Jadi artinya memang 3-4 tahun ya itu prosesnya sih rugi terus gitu loh. Cuman kan dia mungkin di badan usaha yang lain ya tadi yang mensupport. Jadi memang beberapa juga bertanya, loh gimana bisa bertahan, ada yang sampai 5 tahun 6 tahun. Berarti karena yang investasi yang dilakukan itu sebenarnya istilahnya dari kantong yang lain gitu loh. Nah itu sehingga makanya mereka begitu gigihnya sampai berhasil 4 tahun 5 tahun tuh, salut juga kita gitu loh kepada mereka gitu. Pak, sebelum saya akan menanyakan seberapa besar minat investasi di pelabuhan ini, saya ingin menanyakan terkait soal kegiatan dari pelabuhan badan usaha ini jika bukan dibandingkan ya, tapi apakah cukup berbeda dengan kegiatan pelabuhan yang dilakukan oleh Pelindo? Sebetulnya pelabuhan itu kan umumnya sama ya, semua pelabuhan itu adalah satu tempat atau lokasi yang dibatasi oleh batas tertentu, baik di perairan maupun di daratannya. Kemudian di situ dilakukan kegiatan pelayanan jasa kapal, barang sama penumpang orang ya. Jadi ada kayak contohnya kapal pesiar, kapal-kapal passenger itu kan. Jadi barang, penumpang sama orang. Hampir sebenarnya perbedaannya nggak ada karena kegiatannya hanya itu. Cuman yang membedakan itu kalau di kita klaster ya, kita nyebutnya klaster. Jadi Pelindo lebih konsentrasi di peti kemas, karena pada saat tumbuhnya Pelindo di tahun 2000-an awal itu ya, atau bahkan sebelum tahun 90-an itu, seluruh dunia waktu itu memang mulai era angkutan barang itu dengan peti kemas, karena itu dianggap efisien, terus kemudian praktis, biaya juga mungkin lebih murah, banyak lah, aman juga gitu. Dan sampai sekarang memang perkembangan peti kemas itu nggak bisa kita pungkiri ya, karena dia jadi namanya sekarang kan angkutan antar moda ya, jadi dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa membongkar. Nah itu kelebihannya. Jadi Pelindo lebih konsentrasi di peti kemas. Nah yang non Pelindo mengambil posisi yang lain, yang non peti kemas, bisa curah cair, curah kering, dominan di Indonesia juga. Dan multipurpose itu yang tadi antar pulau itu juga masih karena volumenya kecil, jadi dia kadang nggak perlu peti kemas. Bahkan untuk tol laut itu di awal karena banyak terluar 3T ya Pak ya, tinggal 3T segala itu diciptakanlah peti kemas yang kecil-kecil. Iya ukuran yang kecil ya. Karena dia supaya bisa masuk tadi, karena konsepnya kan konsep antar moda ya, jadi
nggak lagi nanti barang nyicil berhari-hari datang terus dimasukin atau dikarungin lagi di dalam pelabuhan, menciptakan kumuh, traffic apa segala yang nggak bagus. Jadi Pelindo lebih di peti kemas dominan itu. Kemudian yang non Pelindo itu yang non peti kemas, baik curah cair, curah kering, kemudian kita sebut lagi multipurpose gitu. Pak, bicara soal investasi, bagaimana minat investor di pelabuhan ini sih Pak, pelabuhan Indonesia? Biar cukup besar ya, karena mungkin awalnya mereka kan lihat tumbuhnya Pelindo ya, wah enak ya jadi pengelola pelabuhan gitu kan. Kita apalagi orang-orang lama dulu ngeliat dulu Pelindo ini lahannya cuma sekian, kok sekarang jadi besar dengan peti kemas segala macam. Artinya simpelnya mereka ngeliat bisnis pelabuhan menggiurkan, walaupun di dalamnya sebenarnya nggak segampang itu kan. Jadi memang apalagi dengan sekarang ada standar-standar tertentu, bahkan sekarang udah masuk di era green port ya, ada lagi sekarang smart port, digital port, tapi mereka sebutnya smart port apa segala. Jadi minatnya besar, tapi tadi karena knowledge-nya itu yang mereka belum kuasai semua, sehingga mereka menganggap, loh saya kan udah punya badan usahanya, biarkanlah kami yang mengembangkan. Nah itu juga salah satu yang menghambat lamanya proses konsesi dari sisi pelakunya ya. Jadi mereka berulang waktu di assess ya, ininya perhitungannya apa segala tidak sesuai dengan apa. Nah walaupun di awal sebenarnya memang nggak ada juknisnya, mereka cuma sebut pokoknya harus ada kajian kelayakan konsesi yang terdiri dari yang paling minimal kajian finansial, kemudian komersial kan gitu ya, terus lingkungan tentunya kan, karena pasti lingkungan itu kan AMDAL segala macam. Nah kalau yang sekarang udah jelas, jadi untuk maju mengajukan kelayakannya dia bisa diterima itu memang ada 3. Jadi kajian teknis, teknisnya udah lebih diinikan, kemudian tidak ada aspek teknis, komersial dan finansial itu jadi satu kan memang tadi, kemudian lingkungan juga, sehingga menciptakan tadi yang green port apa segala seperti itu. Oke. Pak, berbicara soal salah satu program dari Presiden Joko Widodo adalah program tol laut gitu kan Pak. Ini kan memang saat ini mungkin nyasarnya masih pelabuhan-pelabuhan besar, tapi kan juga akan ada pendukungnya gitu kan. Nah ini apakah juga berpengaruh pada badan usaha pelabuhan terkait program dari Presiden Jokowi? Enggak sih, jadi enggak pengaruh karena tol laut itu sebenarnya yang lebih dikedepankan alat angkutnya. Kemudian ada subsidi ya dari pemerintah, karena tadi tol laut itu kan tujuannya mencapai yang terluar 3T kan, gitu ya, dan satu harga ya, dan memangkas perbedaan harga yang sampai ratusan persen dengan di Jawa lah dalam hal ini kan, bukan di pusat aja, di Jawa. Nah jadi mereka lebih ke penyediaan kapal, kemudian untuk di daratnya pelabuhannya kan sebenarnya udah ada dari dulu yang saya bilang. Jadi pemerintah sendiri sebagai negara memang sudah hadir membangun ratusan pelabuhan di seluruh Indonesia, jumlahnya sampai 444 kalau nggak salah. Nah itu udah dibangun, pokoknya mau dipakai mau enggak, beda dengan tadi swasta kan, harus melalui kajian. Nah pelabuhan ini sampai sekarang juga masih dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Perhubungan Laut. Disebutnya pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, non komersil gitu. Nah Pelindo hampir tidak hadir di situ, karena tadi skalanya kecil, datang ada barang, pulang kadang-kadang mungkin cenderung kosong atau barangnya sedikit, mungkin orang malah yang lebih kadang banyak kan gitu. Nah itu bukan targetnya Pelindo tadi. Oke. Gitu. Tapi yang non komersial itu juga sampai sekarang dilakukan pengelolaan dengan baik. Cukup baik, walaupun pemerintah sudah mulai ngos-ngosan karena jumlahnya 444 dan sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah ya, Undang-Undang 23 kalau nggak salah. Tahunnya malah udah lama, 2014. Nanti mungkin bisa tolong cek. Itu pelabuhan-pelabuhan yang non komersial itu tadi yang jumlahnya 444 harusnya itu sudah diserahkan ke kabupaten atau kota. Oh, dikelola oleh daerah masing-masing. Sesuai undang-undang pemerintahan daerah itu ya. Nah, di situ juga problem. Ada yang siap daerah, ada yang enggak, karena bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dikelola termasuk anggarannya oleh pemerintah kan. Nah, itu juga yang sebetulnya kami melihat itu adalah salah satu potensi yang tadi untuk bisa dikembangkan oleh non pemerintah, baik itu daerah atau swasta, karena keterbatasan anggaran. Cuman tadi karena
muatan baliknya itu yang sebelumnya yang sebetulnya Menjadi masih menjadi PR problem. ya Pak ya. Nah, sehingga hanya tol laut yang bisa itu karena ada subsidi. Nah itu yang sebetulnya saya sarankan juga kepada anggota-anggota ABUPI yang berat tadi masalah penyerahan asetnya kembali atau apa, karena sebetulnya untuk menjadi pelabuhan atau terminal umum itu bukan hanya konsesi syaratnya. Ada jadi dalam aturannya itu sekarang Jadi konsesi ini hanya salah satu poin salah saja satu ya. poin, tapi memang karena dulu pemerintah juga salahnya itu aja yang ditekan, padahal bunyinya itu dia secara ini bunyinya itu aturannya konsesi dan kerjasama bentuk lainnya. Nah, kerjasama bentuk lainnya ini yang dimaksud apa sih Pak? Nah, kerjasama bentuk lainnya itu kerjasama selain konsesi dengan pemerintah juga. Nah, Contoh konkretnya adalah? dia ada udah tertib sekarang disebutkan. Satu ada yang namanya kerjasama pemanfaatan. Kemudian ada yang namanya kerjasama operasi. Nah, sekarang seperti yang Pak Timban sama Anggrek tadi, itu namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu lazim di luar negeri juga. Kalau nggak salah di luar negeri sebutnya Public Private Partnership, PPP itu ya. Contoh kalau yang lain selain pelabuhan tuh jalan tol, di beberapa daerah rumah sakit, pengelolaan air minum. Itu KPBU namanya kan. Bandara Komodo itu ada KPBU. Jadi pemerintah ngundang swasta silakan. Nah, ya jadi KPBU dan KSP, kalau KSP itu kerjasama pemanfaatan. Contoh tadi yang 440 pelabuhan, silakan swasta. Itu kan agak meringankan karena asetnya sebetulnya jadi namanya itu BMN ya, barang milik negara. Silakan swasta kelola. Ada memang perhitungannya, nggak seribet konsesi. Tapi ujungnya nanti kalau seandainya sudah swasta masuk itu bisa dikomersilkan menjadi komersil bisa. Sudah mulai banyak sekarang. Jadi anggota kami juga ada 1 apa 2 yang melakukan KSP. Lagi-lagi yang ngambil Pelindo juga kebanyakan. Karena tadi mungkin Pelindo udah lebih siap kan. Jadi yang tadinya dia melihat pelabuhan itu nggak ini, di situ ada tambang, di situ ada apa, Pelindo masuk. Karena tadi mungkin dia punya hotline atau jalur khusus, sehingga karena KSP itu juga hampir mirip konsesi, harus ada kajian, harus ada apa. Cuma yang membedakan kita ngadepin dua kementerian di situ ya, satu Kementerian Perhubungan, satu Kementerian Keuangan. Karena itu kan BMN ini, tadi BMN ini sebetulnya pengelolanya itu adalah milik negara, Kementerian Keuangan gitu. Jadi nanti hitung-hitungan juga oleh dua pihak itu. Nah, itu lumayan kami dari ABUPI udah menginisiasi. Udahlah anggota yang nggak mau konsesi tadi karena menganggap konsesi harus triliunan atau apa, itu kelola pelabuhan-pelabuhan itu. Carilah yang memang punya potensi kan gitu. Dan kepala daerah sebenarnya senang. Kepala daerah itu senang karena beberapa juga mandek pengetahuan kepala-kepala daerah itu sering mereka menggebu-gebu pingin mengelola pelabuhan sendiri, pingin punya PAD kan gitu ya atau apa. Tapi regulasinya nggak nguasain. Karena tadi makanya seharusnya mulai dari 2014 sampai sekarang itu ini sudah harus beralih ke daerah. Jadi nggak semua di pusat. Nah itu yang tadi mungkin salah satu yang menghambat perkembangan development pelabuhan di Indonesia. Jadi pelabuhan itu masih terkonsentrasi ya Pelindo sama perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Beberapa anggota kita kan juga ada yang PMA ya. Jadi ada jadi di Marunda itu Jorong Port, investasi Jorong Singapura itu dia investasi di join. Kemudian di di Lamongan Jawa Timur itu juga ada pelabuhan PMA kecil, tapi karena di situ banyak migas, jadi asing masuk kerjasama sama daerah. Jadi itu statusnya BUMD dan investasinya asing juga gitu. Oke. Pak, ini terakhir, bagaimana harapan dari ABUPI sendiri berkaitan soal pengurusan dari konsesi sendiri? Ya sekarang sebenarnya udah lebih baik, cuman memang masih perlu kami nggak kurang-kurang juga menginisiasi. Jadi setiap ada aturan baru atau biasanya kita bikin diskusi FGD kayak gitu kan untuk supaya anggota menjadi tahu. Terus kami juga informasikan, pilihlah yang kalau memang nggak mau konsesi, tadi ada KSP, ada bahkan yang paling sederhana ada namanya sewa. Sewa itu nggak harus berpuluh-puluh tahun. Beberapa anggota malah udah mulai cukup banyak kalau itu yang dari anggota kita, karena dianggap itu sebagai
trial error ya, atau sebagai sekolah lah gitu ya. Jadi mereka sewa 3 tahun, dilihat kan. Nah disitulah dia mulai coba kalau memang perlu investasi, kalau enggak ya mungkin tadi SDM-nya untuk supaya SDM-nya juga maju kan gitu, atau kalau memang Transfer akhirnya knowledge tidak ya, Pak, layak ya. atau pasarnya nggak respon atau kan ya udah anggap 3 tahun itu dia Trial and error itu tadi. Oke. Gitu. Ya tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait tentang konsesi maupun terkait dengan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Terima kasih kembali. Iya. Mudah-mudahan maju ya untuk kepelabuhanan kita di Indonesia. Benar sekali. Demikianlah podcast Bisnis Indonesia kali ini. Sampai jumpa.